Gadis ini baru saja hamil, pacarnya lagi meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Ayahnya yang tidak ingin dia dan seluruh keluarga dapat terkenal buruk, jadi cari pria lain untuk tanggung jawab. Pria ini yang ingin keluar dari kemiskinan, jadi setuju. Ketika tiba di tempat pertemuan, lagi lihat gadis kaya yang seindah bunga. Dia janji tidak akan beritahu orang tuanya dan juga tidak akan sesali keputusannya. Kemudian mereka berdua pergi temui keluarganya. Itu rumah tua, ibunya juga sangat puas dengan menantu ini. Dia suruhnya untuk tidak pindah, pria itu satu-satunya putra dalam keluarga selama 3 generasi, jadi tolong lahirkan seorang putra. Ketika dengar itu, gadis itu lagi rasa sangat bersalah. Setelah keluar, dia bilang samanya bahwa dia tidak akan terima putra orang lain. Sekarang saatnya bisa sesali. Tapi dia pegang tangannya secara tulus hati. Dia akan perlakukannya seperti anak kandungnya dan cintai sama rawatnya. Dia tidak butuh anak lagi. Gadis itu lagi rasa sangat puas seperti itu. Ayahnya sangat pentingkan kehamilan ini, jadi segera temukan seorang guru Feng Shui. Tanya padanya takdir buat cucunya akan pintar sebaiknya ketika dilahirkan. Dia ingin cucunya warisi kekuatannya. Dia tidak perhatikan menantu laki-laki yang duduk di sebelahnya. Yang juga tetaskan konspirasi yang kejutkan. Menantu laki-laki dan ayah saling ketemu. Ya, ayah. Cucunya. Bukan, putra aku akan jadi presiden grup. Ini bukan yang bisa diperdebatkan lagi. 27 tahun yang lewati, korporasi semakin kuat dan kuat. Mereka telah jadi keluarga paling kuat dan terkenal di dunia. Pria yang kemarin itu juga memiliki posisi yang tidak terlalu besar, tidak kecil di perusahaan. Kakek ingin asuh Guang Il untuk jadi ahli waris yang berbakat. Tapi dia tidak tertarik pada bisnis. Pertemuan yang diatur orang tuanya untuknya, dia bahkan tidak peduli. Dia jatuh cinta sama sekretarisnya Si Wall. Dia yang cintainya secara gila, tidak peduli bagaimana orang yang bilang. Meskipun tahu dia punya pacar, juga tidak peduli. Pacarnya yang kerja sebagai akuntan di perusahaan. Meskipun tidak sudah lama kerja di perusahaan, dia temukan bahwa memiliki banyak hal yang teduh. Perusahaan laporkan data yang salah untuk hindari pajak. Kakek tidak puas dengan cucunya. Dia pergi ke guru Feng Shui dan tanya benar takdirnya yang terkait kerajaan Kan. Mengapa dia tidak memiliki kemampuan dan ambisi? Guru Feng Shui hiburnya, nunggu waktunya tiba. Tunggu sampai dia ketemu orang yang tepat akan jadi pewaris yang sempurna. Kakek tidak tahu bahwa menantu laki-laki lagi diam-diam tukar cucunya ketika dia baru saja dilahirkan. Cucu yang dia cintai lagi tidak memiliki hubungan darah dengannya. Anak ini memiliki latar belakang yang kaya tetapi tinggal di panti asuhan. Dia dibesarkan oleh seorang pria tetapi dipukuli sepanjang hari. Untuk sembunyi ayah angkatnya, dia lompat dari atap jadi ada luka berdarah di dahinya. Untungnya, seorang saudara perempuan tetangga lagi rawatnya. Sejak saat itu, keduanya jadi sahabat dan jadi sepasang kekasih. Luka di dahinya telah jadi bekas luka. Setelah lulus, keduanya bekerja bersama di perusahaan. Dia tidak tahu dirinya pewaris perusahaan ini. Si Wall yang jadi sekretaris dan dia bekerja sebagai akuntan. Tapi dia sadari perusahaan buat data yang salah untuk hindari pajak. Bahkan jumlah kompensasi pekerja juga tidak jelas. Pekerja lompat dari atap untuk protes. Untuk hindari insiden buruk akan terjadi, dia putuskan ungkapkan kebenaran dengan temannya. Tanpa diduga, buco perusahaan tahu tentang ini, jadi panggil orang untuk tangkapnya. Dia dan pacarnya sembunyi di toilet. Buco lihat profilnya dan curiga. Pria bernama Taeyang ini kemungkinan besar pewaris resmi perusahaan. Ketika dia lihat Guang Il, dia jadi marah karena takut semuanya akan ketahuan. Dia cari ibu kandung bayi itu untuk cari tahu segalanya. Kamu telah dapat ketemunya kan? Aku telah bilang, perbuatan buruk akan memiliki pembalasan. Dia tanya apakah anak itu bernama Taeyang kan? Wanita itu gangguk. Bilang itu yang benar. Karena bayi itu lahir pada bulan Juni, jadi diberi nama Taeyang. Dia takut anak itu akan datang untuk balas dendam padanya, karena ketahui identitasnya. Wanita itu bilang itu pembalasan yang harus dia tanggung. Dia putar matanya ke arahnya. Orang yang ciptakan ini kamu.
Aku yang orang keluarkan ide saja. Jangan lupa, kita yang kaki tangan. Jika kamu berani ungkapkan masalah tukar kedua anak, aku tidak akan biarkan kamu bebas. Lalu dia kembali ke rumah dan lihat Guang Il sedang tidur. Ini putra kandungnya, tetapi dia tidak bisa beritahu sama siapapun. Dia bertekad bunuh Taeyang. Jadi dia temukan ayah mertuanya untuk bahas tentang rahasia perusahaan ditemukan. Dia juga tidak ingin semua diungkapkan, jadi dia setuju bunuh Taeyang. Dia tidak tahu bahwa itu cucu kandungnya. Pria ini mengemudi sambil dengarkan musik, lagi tidak tahu bahaya sedang dekati. Dia jatuh dari tebing, dan pacarnya masih di rumah nunggunya. Keesokan paginya dia baca koran dan terima kabar pacarnya yang sudah meninggal. Dia tidak percaya, jadi ke kantor polisi untuk cari tahu. Mereka bilang karena hujan dan badai akhir-akhir ini, jadi tidak dapat temukan tubuhnya. Meskipun mereka berusaha sangat keras, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dia tidak percaya sama apa yang didengar. Pada saat yang sama, rekan kerja juga datang untuk tanya situasinya. Dia pikir kematian Taeyang bukan kecelakaan. Pasti terkait dengan perusahaan. Dia bilang mungkin perusahaan tahu bahwa mereka berdua coba ungkap rahasia perusahaan, jadi baru dimatikan. Dia juga sangat curiga. Dia sebagai sekretaris untuk pergi ke kantor Bucho. Ketika lihat profilnya, dia bahkan lebih tegaskan. Saat ini, Bucho sedang laporkan semua kepada ayah. Dengar itu seorang yatim piatu. Iyalah. Juga berumur 27. Sama umur Guang Il kita. Dia tidak tahu bahwa itu baru cucu kandungnya. Dan cucu yang dia cintai lagi tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dan si Bocho lagi senang karena hilangkan hambatannya. Guang Il yang anak kandungnya. Dia ingin manfaatkan posisi cucunya agar putranya bisa menguasai hartanya. Ibu anak itu juga baca tentang kecelakaan. Dia tahu bahwa kasus ini pasti ada hubungannya dengan Bucho. Jadi dia ketemu biar bicara dengannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa si Wol dengar semuanya. Taeyang yang kamu bunuh kan? Dia akhirnya ngerti kenapa telah 27 tahun yang lalu dia lagi kembali dan tanya tentang Taeyang. Dia tidak hanya ambil identitasnya, buatnya jadi yatim piatu, lagi juga mau bunuhnya. Dia jelaskan bahwa semua yang dia lakukan terkait dengan anak mereka. Anaknya akan ambil semua properti, siapapun yang halanginya harus mati. Dia akhirnya tahu identitas asli pacarnya dan penyebab kematiannya. Dia kembali dan ambil bajunya, ingat kenangan mereka kedua. Dia putuskan balaskan dendam pacarnya kemudian akan bunuh diri biar mereka berdua akan hidup bahagia di surga. Tapi dia tidak tahu bahwa pacarnya masih hidup dan dia lagi sedang hamil.